Halo guys, perkenalkan nama saya Wiwinda Gultom, Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester dasar-dasar pengauditan. Cekidot. Dan di sini dosen pengampu saya yaitu Pak Ferry Sialao SE MSI. Baiklah, kita masuk ke soal pertama, yaitu jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Auditing, suatu proses sistematik yang artinya memiliki prosedur atau tahapan-tahapan yang direncanakan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Mengapa entitas harus diaudit? Untuk menjembatani konflik kepentingan dan kekhawatiran tersebut. Dengan kekhawatiran itu, pengguna laporan keuangan yang membutuhkan pendapat dari ahli yang independen di luar perusahaan yang mampu menjembatani konflik kepentingan atas laporan keuangan. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 2. Jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Menurut Undang-Undang Nomor 17 PKM 01 Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 2, yaitu jasa audit umum atas laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, jasa atestasi sebagaimana tercantum dalam PSAP. Yang kedua, jasa pemeriksaan atas laporan informasi keuangan proforma dan jasa review atas laporan keuangan. Yang ketiga, jasa audit lainnya dan jasa yang berkaitan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, konsultan yang sesuai dengan kompetensi akuntan publik. Baiklah, kita masuk ke soal 3. Jelaskan jenis-jenis laporan auditor opini auditor atas laporan keuangan auditor. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Laporan keuangan yang telah usai diperiksa oleh auditor maka akan menghasilkan opini auditor. Pada laporan keuangan tersebut akan ada opini pada auditing, tentu nilai kewajaran atau tidak. Di sini ada jenis-jenis audit yang ada. Yang pertama, unrelated opinion. Jika auditor tidak menemukan adanya kesalahan pada keseluruhan laporan keuangan. Yang kedua, unrelated opinion. Seseorang auditor akan menyatakan opini wajar dengan pengecualian jika adanya hal berikut. Yang ketiga, mediated unrelated opinion, didasarkan pada suatu keadaan tertentu yang tidak berdampak langsung pada opini auditor. Yang keempat, adverse opinion, jika pada saat auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan mendapatkan bukti yang tetap dan cukup. Yang kelima, disclaimer of opinion, kesalahan material yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 4. Jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut dijelaskan di dalam SA 200. SA 200 memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kekurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dengan semua hal yang material yang sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan melaporkan atas laporan keuangan yang mengkomunikasikannya sebagaimana yang ditentukan oleh SA berdasarkan temuan auditor. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 5. Dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dengan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pertanyaan tersebut. Dalam SA 200
Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor standar profesional akuntan publik atau SPAP 2011. Skeptisme profesional adalah sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis. International Standard of Auditing atau IAASB 2009. Skeptisme profesional adalah sikap yang meliputi pikiran yang selalu pertanyaan terhadap kondisi dan keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan atau kesengajaan penilaian bukti-bukti audit secara kritis. Pekerjaan auditor selalu berhubungan dengan pembuktian pencarian kebenaran, bukti-bukti dari dokumen, dan kertas kerja dari prosedur standar yang mereka anut. Tanpa keberanian untuk berada 13 argumentasi mengenai asuransi manajemen, auditor tidak akan dapat menjalankan fungsinya sebagai pencegahan dan pendeteksi fraud atau Financial Reporting Council 2010. Untuk itu, auditor harus mampu tinggap skeptisme profesional yang tepat. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengeditas atas laporan keuangan. Tanggung jawab manajemen menurut SA 200 adalah dalam pengauditan atas laporan keuangan. Yang pertama, menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku termasuk penyajian pelaporan keuangan. Yang kedua, menetapkan dan menjalankan pengendalian internal. Yang ketiga, menyediakan catatan dokumentasi dan hal-hal lainnya. Informasi tambahan yang mungkin diminta oleh auditor kepada manajemen untuk tujuan audit, akses audit tidak terbatas. Kita masuk ke soal nomor 7. Jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Auditor publik yang berpraktis melayani publik diatur dalam kode etik profesional. Yang pertama, seksi 210 tentang penunjukan profesional. Yang kedua, seksi 220 tentang benturan kepentingan. Yang ketiga, seksi 230 tentang pendapatan kedua. Yang keempat, seksi 240 tentang imbalan dan bentuk remunerasi lain. Yang kelima, seksi 250 tentang pemasaran jasa profesional. Keenam, seksi 260 tentang hadiah dan keramat-tamaan. Yang ketujuh, seksi 270 tentang penyimpanan aset klien. Yang kedelapan, seksi 280 tentang objektivitas semua jasa profesional. Yang kesembilan, seksi 290 tentang independensi. Yang ke-10, seksi 201 tentang penunjukan profesional. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 8. Uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan pendalaman merencanakan audit. Manfaat perencanaan audit adalah membantu auditor untuk menunjukkan perhatian tepat terhadap area yang penting dalam audit, membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu, membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola perikatan penugasan dengan baik, sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Fasilitas area dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaan atas pekerjaan yang mereka bantu. Tahapan perencanaan audit. 1. Penerimaan klien dan pembuatan rencana real audit. Yang kedua, memperoleh tentang pemahaman bisnis di bidang klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko inherent. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan.
Dan yang kedelapan, menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. Baiklah, kita masuk ke soal 9. Jelaskan tentang sersi manajemen sesuai dengan SA 315. Asersi manajemen sesuai dengan SA 315. Yang pertama, asersi atas golongan transaksi. Yang kedua, asersi atas saldo akun. Dan yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Kita lanjut ke soal 10. Jelaskan tentang prosedur audit dan kendala bukti audit. Prosedur audit dan kendalaan audit. Prosedur audit adalah metode yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit. Prosedur audit dimulai dari laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, laporan keuangan terbagi menjadi 5 jenis, mengandung asersi manajemen. Yang kedua, asersi bisa dikelompokkan dalam kelompok transaksi, saldo akun, dan penyajian pengungkapan. Tujuan audit terkait transaksi saldo akun dan tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Yang ketiga, kendala bukti audit meningkat apabila bukti audit diperoleh dari sumber independen dari luar entitas. Yang keempat, bukti audit yang diperoleh dari dokumen asli lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh dari fotokopi atau dokumen yang telah difilmkan atau diubah ke bentuk digital atau elektronik. Yang ke-11, jelaskan tentang resiko audit dan materialitas dan akitan antara resiko audit, materialitas, dan bukti audit. Resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak mendosifikasi pendapatannya sebagaimana mestinya. Konsep materialisasi berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi. Resiko audit terbagi atas dua. Yang pertama, resiko audit keseluruhan. Yang kedua, resiko audit individual. Kita masuk ke soal nomor 12. Jelaskan tentang level resiko pengendalian, level resiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Apabila resiko bawaan dan resiko pengendalian maka maksimum tinggi, sedangkan atau rendah maka jika dia maksimum. Jika dideteksinya sangat rendah maka resikonya sangat rendah. Apabila resiko bawaan dan resiko pengendalian sedang maka resiko deteksinya juga sedang. Dan apabila resiko pengendalian tinggi rendahnya maka biasanya resiko deteksinya tinggi. Kemudian tinggi pengujian substantif dilakukan. Maka jika resiko bawaan dan resiko pengendalian maksimum, resiko deteksi rendah sangat rendah, maka auditor akan melakukan pengujian efektif daripada kurang efektif. Maka semakin rendah deteksi, semakin tinggi resiko pengendalian. Maka waktu pelaksanaan mendekati akhir tahun, sedangkan kalau resiko pengendaliannya rendah, resiko deteksinya sedang atau tinggi, maka bisa dilakukan intern sebelum akhir tahun pembukuan. Kita masuk ke soal nomor 13. Jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Prosedur audit yang dipakai, yang pertama pengujian pengendalian atau test of control. Yang kedua, bukti tentang efektivitas prosedur dan kebenaran SPI. Yang ketiga, ketenangan inquiry dan pelaksanaan audit. Pengujian pengendalian dibuat untuk bukti atau efektivitas dan kebijakan SPI dirancang dan dioperasikan oleh klien. Misalnya, dalam kebijakan SPI, klien salah satu prosedur pengendalian adalah menyetorkan kas ke bank. Auditor dapat melakukan pengujian efektif, pengendalian, dan pengamatan atau observasi, setoran harian atau memeriksa rangkaian SIP penyetor.